Sobat Super. Wey. Kali ini saya mau bercerita. Ini masih ada hubungannya dengan kerja di kapal. Tapi kejadiannya bukan di kapal. Ini sebelum di kapal. Jadi ceritanya gini. Pada suatu kontrak, saya lupa kontrak keberapa. Saya kan mau berangkat, ini sudah habis. Kalau kerja di kapal itu kan ada vacation 2 bulan, maksimal 3 bulan lah. Nah sekarang saya lagi vacation kan. Kemudian selesai vacation kan mau berangkat lagi naik pesawat. Nah pesawatnya ini kadang-kadang sekedar info aja kan, pesawat itu biasanya karena gratis sama company itu dicarikanlah tiket yang paling murah. Tiket yang paling murah itu ya ujungnya kita keliling kesana kemari gitu. Bayangkan waktu itu saya mau ke Texas. Texas itu kan di Amerika. Amerika itu kan di bagian utaranya Indonesia kan. Tapi penerbangan saya ke Australia dulu. Dari Australia baru kemana ya waktu, kalau nggak salah ke Rusia, baru ke Amerika gitu. Sebelum Rusia apa itu lupa. Pokoknya ada empat kali transit. Yang aneh kan ke selatan dulu, baru ke utara, baru ke barat. Nah itulah. Tapi yang saya mau ceritakan bukan itu, melainkan apa yang terjadi di pesawat. Ini adalah sebuah pertarungan di ketinggian sekian ribu kilometer, sekian ribu meter di atas permukaan laut. Jadi gini ceritanya. Ini kan saya naik pesawat. Nah biasa kan sebelum berangkat kan kita pesta-pesta lah sama kawan-kawan. Nah waktu itu kebetulan kita pesta bikin ayam panggang, bumbunya pedas. Nah kalau kita kan tahu kalau udah pedas pasti habis itu mencret kan, pokoknya perut mules kan. Nah waktu itu saya enggak sampai mencret, tapi celakanya selama di pesawat itu perut saya mules, pingin kentut lah, pingin boker lah segala macam. Nah tapi karena saya duduk sama ada orang, kayaknya sih orang India, apa entah orang Bangladesh apa mana, pokoknya tampang itu tampang India itu kari. Pokoknya dia juga kalau ngomong, saya lihat kan dia terpisah duduk sama keluarganya, dia duduknya di samping saya. Kalau ngomong itu udah geleng-geleng itu. Nah sekarang masalah gini, perut saya kan mules ini, kan pingin kentut, pingin boker. Tapi saya kan malu, bukan malu, maksudnya saya kan nggak tega gitu loh. Kalau saya kentut kan kasihan dia kena polusi udara beracun gitu, gas beracun. Saya tahan lah itu. Ada 15 menit saya nahan kentut, udah hilang kan. Sudah hilang, nantinya itu lagi keinginan itu muncul kembali, keinginan untuk buang gas itu muncul lagi. Lagi saya tahan, sambil nonton film, sambil aduh, pokoknya itu deritanya itu nyata banget. Aduh, itu kan common courtesy ya, karena itu etika dasar kan. Ada orang kan kita nggak enak kentut. Tahu apa yang terjadi? Saya nahan kentut susah payah sampai berada di antara ambang batas hidup dan mati. Matinya tuh tiba-tiba tercium aroma tidak enak gitu. Gila, itu kentut. Ternyata orang India di samping saya itu ternyata kentut. Gila, bayangkan saya berjam-jam nahan kentut, nahan boker karena kadang-kadang ininya toiletnya penuh dan sebagainya. Saya tahan itu sampai tidak berani bergerak. Dia enak-enakan kentut. Brengsek. Dan dia, saya kan lirik gini, dia tampangnya lempeng aja kayak nonton film kan. Isi anggut-anggut, manggut-manggut gini. Pokoknya tidak ada tampang berdosa, tidak ada tampang kayak bersalah gitulah. Gila, saya mikir dalam hati, brengsek ini orang ngajak perang ini. Oke. Karena ini loh, kalian kalau tahu, kalau anak-anak kapal pasti tahu gimana sih orang India itu. Mereka kan makannya kari. Ini bukannya saya rasis ya, tapi memang kenyataan. Itu baunya itu, aduh. Pokoknya kalian di Indonesia belum pernah bau kayak gitu. Dan itu sekarang kentutnya itu aduh. Kalau ada level 1 sampai level 10, ini kentutnya orang India itu level 13 guys. Akhirnya lu jual gua beli, belinya cash, nggak pakai kredit. Akhirnya nggak sampai 10 menit saya sudah pingin kentut kan.
Wah, kali ini saya nggak pakai tahan-tahan, langsung saya keluarkan. Tapi keluarinnya bertahap. Jadi kayak itu misalnya kan kentut itu gasnya itu kalau diukur volumenya misalnya 1 liter kan, gas ini 1 liter. Awalnya saya masih gini, saya pecah menjadi sekian gelombang, menjadi 5 gelombang. Jadi kayak bukan satu yang enggak, tapi saya biar berkesinambungan gitu guys. Nah, maksud saya kan biar baunya nggak terlalu keras. Ini padahal saya sudah maunya balas dendam, tapi saya masih punya perasaan guys. Nggak bisa saya terlalu menyakiti gitu. Jadi walaupun itu bau, tapi kan karena baunya tipis-tipis lah, tidak kental baunya. Cuma kan lama karena 5 gelombang kentutnya. Sudah kentut, saya lirik lagi. Wah, dia mulai berubah air mukanya. Kayak gitu. Terus hidungnya itu kayak tapi dia tetap tenang sambil nonton gitu. Ya, saya kan dalam hati ya udah balas dendam, udah segitu aja cukup. Gila, udah sampai 15 menit kemudian dia kentut lagi, guys. Ini kentutnya bunyi, brengsek. Jadi dia udah tidak menutupi lagi gitu loh. Brengsek. Gitu. Dan itu masih mukanya lempeng gitu. Waduh, segala sumpah serapah kebun binatang keluar dalam hati. Tapi baunya tidak separah yang sebelumnya karena ada itu secara hukum fisika, volume suara berbanding terbalik dengan tingkat bau kentut. Jadi semakin keras suaranya, semakin baunya semakin rendah itu. Akhirnya nanti kan saya pengen kentut, saya tahan dulu. Pokoknya saya pingin biar kentutnya itu dirapel. Nantinya pingin kentut, saya tahan lagi. Berarti sampai 3 gelombang kentut saya tahan. Akhirnya saya rapel, yang keempat langsung saya keluarkan. Kali ini tidak bergelombang, tapi saya keluarkan. Tidak berbunyi. Kalian semua tahu kan, kentut yang tidak berbunyi itu silent but deadly. Apalagi ketika kentut itu terasa hangat ininya, permukaan pantat. Wah, itu sudah tanda itu pasti bau. Wih, saya sudah bangga, karena saya tahu itu pasti akan sangat bau kentut saya. Makan dah itu. Saya langsung nonton, keraskan volume. Dia mulai gelisah duduk kayak gini. Saya sudah tidak peduli. Makan dah itu kentut. Habis itu kebetulan lagi saya kan mulai ngantuk ini. Tanpa sengaja saya kentut gitu loh. Jadi pernah nggak kalian kentut yang tidak disengaja gitu loh? Dan itu bunyi dikit, kayak bunyinya kayak balon. Kalian tiup balon, kan kembung. Kemudian kalian buka sedikit demi sedikit pantatnya balon, kan bunyinya. Gimana bunyinya kayak? Nah itulah kentut saya nggak sengaja bunyi. Dan gimana ceritanya, saya kepingin ketawa gitu, tapi saya tahan karena bisa saya nahan ketawa kan. Kemudian baunya muncul, wah saya tidak tahan, saya ketawa di sana. Tapi saya pura-pura ketawa, ngetawain film. Saya ketawain, dan itu bau banget. Dan akhirnya dia tidak kuat, dia bangun, pura-pura ke toilet, padahal saya tahu dia bau karena tidak kuat dengan kentut saya. Goblok. Di situ saya merasa bangga. Jadi di situ saya merasa hidup saya sebagai seorang manusia itu berguna gitu loh. Jadi punya prestasi gitu loh. Ini pertarungan antar negara, ini kan Indonesia lawan India, pertarungan kentut beribu-ribu meter di atas awan gitu loh. Dan saya keluar sebagai pemenang mutlak karena ketika dia kentut saya tahan, saya diam, tidak sampai pergi. Ketika saya kentut dia sampai kabur ke toilet. Itu kan berarti pemenangnya sudah mutlak dong, tidak bisa diganggu gugat lagi. Akhirnya mungkin dia kapok atau gimana. Sepanjang itu sekitar penerbangan itu kalau nggak salah 5 jam atau 6 jam setelah itu tidak ada bau kentut lagi. Berarti dia sudah kapok kan. Dia sudah tahu sekarang siapa bosnya. Bos dari segala kentut. Nggak bisa main-main soal kentut sama saya. Itu loh.
salah satu sharing prestasi saya di atas awan. Oke. Kalau kalian yang bela-belain buang-buang kuota buat dengerin cerita nggak berfaedah ini, terima kasih. Oke, ciao.